Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah sediain wadah. Aku bakalan masukin margarin ya teman-teman ya. Di sini untuk margarinnya aku butuhnya 250 gram. Yang 200 gram aku pakai Blue Band Cake and Cookie, dan yang 50 gram aku pakai margarin biasa. Tapi kalau kalian mau pakai cake and cookie semua atau butter, itu menurut aku juga sama aja. Pokoknya yang kita butuhkan tuh 250 gram ya teman-teman ya. Kalau kalian pakai cake and cookie pasti rasanya lebih mantep gitu. Ini dia 50 gramnya aku yang biasa aja ya teman-teman ya. Kayak gini langsung aja aku masukin semuanya dan aku aduk sampai bener-bener halus. Sebenarnya untuk gula halusnya langsung dimasukin juga nggak apa-apa, tapi aku pengen masukinnya tuh satu-satu gitu loh teman-teman. Jadi kayak biar kuenya tuh lembut gitu. Ini kalau margarinnya udah lembut seperti ini, langsung aja aku siapin saringan. Untuk gula halusnya di sini aku butuh 145 gram. Sebelum aku masukin, ini wajib banget disaring dulu karena kebanyakan gula halus itu kalau kelamaan disimpan biasanya bergerindil, jadi harus banget disaring. Ini kalau gula halusnya udah masuk semuanya, kita langsung aja aduk lagi sampai adonannya bener-bener lembut. Kalau kalian mau pakai mixer ini boleh banget ya teman-teman ya. Untuk kecepatannya pakai kecepatan yang super rendah banget. Dan kita aduk sampai adonannya bener-bener lembut seperti ini. Kalau udah lembut kita langsung aja tambahin putih telur. Di sini untuk putih telurnya aku pakai 2 butir ya. Kalau telur kalian ukurannya sedang seperti yang aku punya, ini tuh butuhnya sekitaran 2 aja. Tapi kalau kalian pakai telur yang kecil-kecil itu, aku saranin pakai 3 butir ya teman-teman ya, biar nggak kurang gitu loh takarannya. Hati-hati banget biar kuningnya tuh nggak pecah. Kalau putih telurnya udah masuk semuanya, kita langsung aja aduk kembali. Jadi masukinnya step by step gitu loh teman-teman, jadi nggak langsung semuanya, biar adonannya itu bener-bener kecampur merata gitu. Ini tuh cookies yang paling simple yang pernah aku buat. Bahan-bahannya tuh cuma 5 bahan aja, jadinya super enak. Pokoknya buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung aja sok dicobain di rumah. Kue ini tuh rasanya creamy dan manis banget gitu, cocok banget buat sajian lebaran. Aku bakalan kasih tahu rahasianya di mana. Ini sebelum aku masukin, aku tambahin saringan kayak gini biar dia nggak bergerindil. Rahasianya tuh di susu Denko ya teman-teman ya. Kalau rasanya pengen creamy, ngasihnya jangan pelit-pelit, aku pakai 1 bungkus yang ukurannya tuh 27 gram gitu. Terus di sini untuk tepungnya aku pakai tepung terigu segitiga biru itu, ukurannya 250 gram aja. Untuk detail resep sama detail harga kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya, aku udah tulisin lengkap di situ. Ini masukin tepungnya bertahap gitu, sedikit-sedikit, dan sambil aku saring seperti ini, seperti yang aku ngomongin tadi, biar adonannya tuh bener-bener lembut gitu loh. Ini kalau tepungnya udah masuk, ngaduknya jangan pakai whisker lagi ya teman-teman ya, cukup pakai spatula aja biar dia nggak nyangkut kemana-mana gitu. Ini kita terus aduk aja seperti ini. Ini aku ngaduknya arahnya muter kayak gini, dia nanti bakalan tercampur sendiri walaupun satu arah seperti ini aja. Dan kayak gini hasilnya, kalian bisa lihat ini tuh hasilnya udah lembut gitu ya teman-teman ya. Emang hasilnya nggak bakalan kalis karena kita tuh bakalan masukin ke dalam plastik segitiga, jadi kita ngebentuknya pakai plastik segitiga seperti ini. Ini sebenarnya biar lebih gampang ditaruh di gelas, itu menurut aku lebih simple sih, cuman aku nyari repot aja nggak ditaruh di gelas jadi belepotan kemana-mana gitu. Ini simple banget ya teman-teman ya, bahan-bahannya cuma 5 bahan aja. Kalau kalian buat kue lebarannya tuh mepet-mepet kayak gini, ini tuh wajib banget dicobain karena bahan-bahannya tuh di minimarket tuh ada ya teman-teman ya, jadi nggak perlu repot-repot kita ke toko kue gitu. Ini untuk sepeluitnya aku pakai bentuk seperti ini dan aku masukin ke dalam plastik segitiga. Jangan lupa plastik segitiganya dikasih lubang juga biar dia masuknya lebih gampang. Dan ini adonan yang udah aku masukin ke dalam plastik segitiga juga, kita langsung aja masukin. Ini aku double kayak gini biar dia tuh nggak gampang, sorry maksud aku kalau nggak di double kayak gini tuh dia kayak gampang pecah gitu loh teman-teman, jadi kayak berat gitu adonannya, biar lebih mudah juga kita ngebentuknya. Ini untuk ngebentuknya aku random banget sih sebenarnya karena aku tuh belum terlalu paham banget sama bentuk-bentuk kue gitu, jadi aku bentuknya ala-ala aja ya teman-teman ya. Kalau kalian punya bentuk lain boleh banget pakai bentuk sesuai selera kalian. Aku pakai bentuk yang simple-simple aja ya, yang penting jadi gitu loh.
Ini emang adonannya agak berat, jadi agak ditekan gitu sama tangan kanan. Jadi tangan kiri kanan itu kepake gitu loh teman-teman, gak bisa satu tangan karena adonannya agak berat gitu. Kalau udah selesai dibentuk semuanya, kita langsung aja kasih taburan gula. Sebenarnya nggak dikasih taburan gula juga nggak apa-apa, tapi menurut aku taburan gula ini tuh lebih nikmat gitu loh. Sambil kita naburin toppingnya, jangan lupa untuk panasin oven ya teman-teman ya. Dipanasin ovennya tuh sampai 10 menit pakai api besar. Nanti kalau ovennya udah panas, kita kecilin apinya dan kita masukin kuenya. Ini udah panas, jadi langsung aja aku masukin kuenya seperti ini. Ini kita oven kurang lebih 30 sampai 45 menit pakai api yang super kecil ya. Pokoknya disesuaikan aja sama oven kalian masing-masing. Karena di sini aku pakai oven tangkring, jadi kayak lebih sering-sering ngecek aja sih. Ini aku tutup, kita bakalan cek lagi setelah 15 menit. Ini kalau udah 15 menit kita pindah-pindah aja arahnya gitu loh teman-teman. Jadi kita oper-oper gitu aja biar matangnya itu merata. Ini kalau posisinya udah dipindah semuanya, kita langsung aja oven lagi kurang lebih 15 menit. Kalau menurut kalian ditambah 15 menit itu belum matang, ini boleh banget ditambahin lagi kurang lebih 5-15 menit. Pokoknya disesuaikan aja sama selera kalian atau sesuai kondisi oven kalian. Dan ini dia hasilnya setelah aku oven. Ini sebagian sengaja aku ovennya agak kecoklatan sama yang kekuningan kayak gini ya teman-teman ya. Kalian lebih tim mana nih? Tim kecoklatan kayak gini atau tim yang agak putih bersih gitu? Kalau aku sih lebih suka yang coklat kayak gini karena menurut aku lebih enak gitu loh teman-teman. Dan ini tuh hasilnya supernya banget. Ini aku potong dan langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Serius, ini tuh persis banget kayak kue monde gitu loh teman-teman. Manis, creamy, terus taburan gulanya yang utuh tadi tuh kayak nggak ada obat sih enaknya. Pokoknya wajib banget dicobain. Jadi cukup segini aja tutorialku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.